Pagi ini di podcast FPQMK yang edisi ketiga kalau tidak salah, bertepatan pada tanggal 27 Mei 2022 bersamaan dengan momentum Jambore Selam Nasional, Jambore Nasional Selam yang dilaksanakan oleh teman-teman atau adik-adik FOPMI, Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia, yang kebetulan Universitas Muhammadiyah Kendari dan Universitas Handoyo menjadi tuan rumah. Dan saat ini teman-teman peserta Jambore lagi berada di Pulau Labengki. Nah, karena momentum itulah di podcast edisi Jumat 27 Mei ini kita mengundang seorang wanita, instruktur pertama dan belum ada yang kedua, instruktur perempuan, instruktur selam pertama. Kalau instruktur selam sudah banyak, tapi instruktur selam pertama yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini kita lihat ada Kak Elis. Bagaimana kabarnya Kak Elis? Halo, selamat pagi semua. Saya baik, semoga juga semuanya baik. Saya menemani Pak Rayus di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol, apalagi kemarin kan baru ada pembukaan Jambore Selam yang ke-12 Indonesia yang ke-12. Ya. Oke, jadi hari ini teman-teman kita dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMK ingin memperkenalkan satu yang menjadi skill dasar bagi seorang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dimanapun dia berada di kampusnya. Yang pertama ya adalah selam. Nah, karena kalau penyelam laki-laki sudah banyak, penyelam perempuan ada beberapa. Nah, yang unik ini penyelam perempuan yang sudah berada pada level instruktur. Ada Kak Elis di sini bersama kita. Beliau adalah instruktur IT rate internasional. Jadi kalau teman-teman googling di YouTube itu bisa dapat bagaimana agensi rate, dan beliau salah satu instruktur yang ada di Indonesia ini. Mungkin Kak Elis akan memperkenalkan kepada kita bagaimana sih selam itu yang banyak dilakukan di dunia ini. Silakan, bagaimana Kak Elis? Ya, mungkin awal-awal cerita dulu ya. Jadi perikanan itu memang harus bisa berenang nih harusnya. Jadi kan kita kalau diving itu harus bisa menyelam itu kita harus bisa berenang dulu. Kenapa seperti itu? Kan banyak juga yang bilang, lah kan kalau menyelam tinggal turun-turun saja gitu. Tapi kan naik-naik. Tinggal turun terus walaupun tidak bisa berenang, kita tetap bisa menyelam gitu. Tapi ternyata kalau di proses dari diving itu selain kita mau menikmati alam, kita juga harus menjaga keselamatan diri, karena alam bawah air itu berbeda dengan alam di daratan, bukan alam nyata. Nyata juga di bawah. Jadi salah satunya kita memang harus bisa berenang. Nah, kalau ada mata kuliah snorkeling itu untuk awal kan dasar-dasar penyelaman, kemudian masuk ke diving itu mungkin bisa lebih dilatihkan lagi. Nah, perempuan di dunia selam itu memang sedikit. Ada juga beberapa. Kalau sekarang lagi mulai gencar-gencarnya itu sejak tahun 2018 sudah mulai banyak. Devpro itu sudah mulai banyak. Saya masuk di organisasi selam RAID ini. RAID itu Reader Asosiasi International of Divers. Jadi ini salah satu agensi selam juga yang internasional yang awalnya dia dari technical diving. Dulunya saya SSI, tapi masih aja tetap saya sekarang SSI, Scuba School Internasional. Nah, dulunya lagi tahun 2000, jadi saya jadi dive master itu sejak tahun 2000. Saya masih SMP. Di tahun 2000 saya di POSI,
masih mau apa, masih mau penelitian dan sebagainya kan. Terus saya belajar juga di Makassar. Nah, saya masuk di klub selam jadi apa, anggota tamu dari MSDC Unhas, justru di kelautan Unhas, bukan di perikanan Unhasnya, di kelautan Unhas jadinya. Nah, di situ banyak belajar, kemudian karena di Kendari tidak ada satu orang pun instruktur waktu itu. Tahun 2000 sama sekali tidak ada. Nanti tahun 2009 saya ke Bali itu ngambil instruktur SSI. Jadi lama. Nah, pada tahun 2009 itu juga baru awal-awalnya SSI dan saya instruktur perempuan pertama Indonesia untuk SSI tahun 2009. Nah, tahun 2018 itu jadi berapa tahun? 9 tahun kemudian ya. 9 tahun kemudian saya jadi instruktur trainer pertama perempuan untuk trainer juga, tapi instruktur trainer. Jadi kan instruktur juga punya tingkatan-tingkatan. Nah, di mata wanita ya sama aja sih dengan perempuan, sama aja sih dengan laki-laki untuk melihat, maksudnya kalau di dunia selam ya kita mau menikmati alam bawah laut kan, tapi kan banyak di alam bawah laut ini banyak sekali apa namanya ya, keunikan bawah laut yang menjadi objek wisata untuk penelitian, untuk macam-macam yang untuk diketahui. Nah, berkembang semakin hari ilmu selam itu semakin berkembang. Jadi banyak sekali, jadi tidak pernah ilmu selam itu berhenti di satu tempat. Dia berkembang terus dan keamanannya juga pasti lebih diutamakan. Jadi juga tapi lebih fleksibel. Tidak seperti dulu harus begini, harus begitu. Enggak. Jadi misalnya kalau masker clearing itu ada 3 cara, 1, 2, 3 gitu kan. Harus wajib begitu. Sebelum orang tahu apa-apa kita harus bisa masker clearing dulu. Tidak seperti itu. Jadi kita biar orang tidak stres untuk belajar pertama diving, ya terserah. Dibuat nyaman dulu ya. Iya, dibuat nyaman dulu. Ya terserah mau apa itu. Jadi seperti itu. Ya memang kalau mau mengambil sertifikasi selam itu dari awalnya itu memang kita harus basicnya itu harus bisa A, B, C, D, E itu harus bisa gitu. Tapi kesini harus bisa, tapi bisa lebih ya, bisa lebih santai belajarnya. Jadi tidak perlu ini harus bisa, yang itu juga bisa. Terus kapan dia bisa dapat sertifikasi selam, kapan dia bisa takut duluan gitu ya. Takut duluan. Nah, kita di perikanan ini, di Fakultas Perikanan di UMK, karena melihat tren sudah mulai tumbuh selam itu, di kurikulum kami di Fakultas Perikanan, salah satu yang menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mahasiswa kita itu keluar ada ijazah, tapi harus dibarengi dengan satu kompetensi. Nah, kompetensi yang paling prioritas yang kita usulkan adalah selam. Jadi mahasiswa kita sekarang itu sudah bisa nyicil ke kampus. Di kampus itu kita ada mata kuliah Widya Selam, sekaligus itu ada 6 bulan untuk pradiklat. Nah, jadi dilatih berenangnya dan seterusnya. Nanti pada saat waktunya untuk mengambil license itu baru dibuat diklat khusus. Karena itu tadi kita melihat bahwa mahasiswa perikanan yang memiliki license scuba itu ternyata lebih cepat bekerja, berkarir. Bahkan banyak alumni kita alhamdulillah itu sudah semester 6 tidak lagi minta ke orang tua, sudah bisa membiayai sendiri karena sudah bisa ikut proyek-proyek dosen, proyek-proyek yang ada di luar. Karena yang dibutuhkan adalah selalu yang memiliki sertifikat selam. Bagaimana Kak Elis melihat ini? Mungkin di zamannya dulu belum ada. Justru dulu kan waktu saat mahasiswa dulu nyari sertifikat itu susah. Saya tidak lulus loh. Jadi ngambil A1 dulu itu
di Kendari kan jarang. Nah, datanglah teman-teman dari dulu ada project Kormap. Jadi Kormap 2 waktu itu. Nah, itu kita berkompetisi. Kita ada sekitar 40-an orang, Yang di 45 orang. Baralompo ini ya, yang di Baralompo. Ya, cuma 2 orang perempuan waktu itu kan, cuma 2 orang perempuan. Tapi satunya lagi mungkin kenal Ibu Rahmadani. Yes. Nah, beliau tidak ikut ada satu dan lain hal waktu itu, jadi cuma saya sendiri yang ikut kompetisi itu. Pada saat kompetisi itu saya dapat peringkat ke-27, sementara yang diterima 25 orang gitu. Dan itu harus wajib bisa berenang 200 meter. Itu pun sudah di courting 100 meter saja. Dan di situ saya pikir memang saya harus bisa berenang dulu. Ternyata kan anak-anak dulu itu entah sekarang ya, snorkeling itu kan gampang kalau pakai alat. Padahal dia tidak tahu sebenarnya kalau tanpa alat pun sebenarnya bisa. Betul. Jadi dia percaya diri saya pakai alat. Dulu saya juga seperti itu. Dan ternyata kalau kita belajar berenang dan bagaimana cara berenang yang baik, tidak perlu berenang sebagai atlet sih sebenarnya, karena kan kita peneliti. Betul. Jadi ya untuk mahasiswa itu kan larinya kita ke penelitian kan. Nanti bisa safety saja begitu ya. Kalaupun ada yang sudah, maksudnya yang sudah dia bisa olahraga atau apa jadi atlet, nah itu bisa saja gitu kan, dia bisa saja. Cuma kalau di kebutuhannya kita di perikanan itu ataupun kelautan, kita banyak meneliti, itu banyak sesuai dengan bagaimana kita program pengajaran kita, belajar kita di kampus itu kan, dan semua itu dibutuhkan untuk melakukan penyelaman. Contohnya saja, bukan cuma kita melihat terumbu karang, tapi kan juga ada beberapa hal yang lain di bawah air kan. Nah, misalnya nih mengukur terumbu karang, tidak bisa berenang dengan bagus kan, tidak bisa berenang dengan bagus, hovering atau buoyancy lah gitu. Dia ukur karang, dia tarik transek terus habis itu bukan cuma naik turun, kakinya itu ternyata di belakang dia mencatat yang bagus-bagus di depan, di belakangnya sudah kasih hancur karang. Dia pada saat ini kembali, akhirnya karangnya ternyata lebih rusak. Jadi ternyata dia lebih rusak pada saat diteliti. Salah satu yang mengakibatkan terumbu karang rusak itu penyelam juga. Salah satu. Penyelam itu mengkontribusi salah satu kerusakan terumbu karang. Kenapa? Karena banyak penyelam yang turun menyelam itu tidak mempunyai skill yang memadai untuk turun di tempat yang punya karang. Tiba-tiba dia dikasih di situ, gitu kan? Coba saya lihat kakinya digoyang-goyang macam-macam kan, itu pasti dia stres duluan. Akhirnya juga karang stres. Apalagi kalau dia dapat karang api kan, dilempar, sudah selesai. Sudah pegang. Jadi kalau selama ini yang kita lihat ini, alhamdulillah ada perkembangan di kampus-kampus kita di perikanan itu sudah mulai meningkat animo masyarakat untuk mau menyelam dari berbagai level. Bahkan mahasiswa kita itu selalu bilang begini. Jadi yang membuat percaya dirinya bangkit ketika kenal selam, kami memang miskin, tapi hobi kami mahal. Gitu kan. Karena ya kita tahu ya, peralatan selam ini teman-teman sekalian, ini peralatan selam yang biasa kita gunakan. Ini ada regulator di sini. Untuk satu set ini ya untuk harga sekarang bisa ada 6 jutaan, ada yang belasan juta. Ya kalau alatnya Kailis yang saya pernah lihat ya sudah main puluhan juta ya. Ini alat dasar. Kalau kita menggunakan penelitian, ini alat untuk membantu kita bernafas. Jadi untuk melakukan aktivitas melas bawah laut, meneliti seperti yang disampaikan oleh Kak Elis tadi, itu bisa kita lakukan tanpa harus menahan napas ya. Kalau kita pakai scuba ini harus bernapas terus atau boleh tahan napas? Harus bernapas terus. Ya. Karena kalau tidak kita akan banyak sekali kenal-kenalan di bawah kita dapat, bisa keracunan oksigen, bisa keracunan nitrogen, jadi itu macam-macam tuh. Terus alat yang ini adalah alat yang paling sederhana, dan inilah yang bisa yang ini ya, yang contohnya ini itu ini juga sangat membantu kita kerja di bawah
Kalau misalnya mau kerja las atau apa itu pasti pakai beberapa peralatan Peralatan tambahan. ya. Peralatan tambahan. Kalau ini sudah dasar nih. Dulu waktu saya masih mahasiswa, Iya. zaman itu di Sulawesi Tenggara cuma ada 2 set alat diving di Bapeda. Sebelumnya itu ada 2 set lagi, kalau tidak salah 2 set atau 4 set di Dinas Pariwisata Provinsi. Tapi Bocor. sudah bocor dan jelek-jelek. Dan kita ada 26 orang. Akhirnya 26 orang tuh. Ngantri dengan dua set. Jadi pertama tuh dengan 4 setelah dikumpul jadi ada 4 set. Jadi ada 4 set. Nah, 4 set ini untuk 30 itu angkatan pertama LDC. Jadi ada salah satu klub selam pertama di Unhalu. Jadi di perikanan Unhalu itu kita diving itu ngantrinya dari pagi sampai pagi. Jadi dari pagi sampai pagi luar biasa itu. Jadi ada yang dapat naik dive, ada yang dapat beat naik dive, ada yang dapat subuh dive. Ada dapat subuh dive. Jadi kita tapi bersemangatnya itu loh. Lalu waktu itu kita tidak pernah berpikir berbahaya tuh kan. Tiba-tiba asal turun saja. Center kita bungkus pakai biar supaya kita bisa ada di bawah air tuh ada cahaya. Ya, jadi ini memang yang menjadi pembelajaran kita, makanya alhamdulillah kami di Fakultas Perikanan ini sudah ada 4 set kita cicil-cicil. Ya, kita cicil-cicil, ada sedikit dana penelitian, kita ada proyek-proyek sedikit kita sisihkan, beli masker, alat-alat dasar, karena kami kesini pertama kali 2015 ya sangat ironi melihat adik-adik ada 21 orang di kolam renang mengantri untuk 4 alat snorkeling. Itu ganti-ganti, mana lagi ada yang tidak cocok kakinya. Jadi ini ada alhamdulillah dosen-dosen juga kadang patungan ya, kita mintai kalau dapat hibah. Alhamdulillah dosen-dosen kita di sini hampir tiap tahun dapat hibah dari Dikti, ya kita minta sedikit untuk investasi ke alat-alat selam yang digunakan untuk adik kita. Nah, mungkin 2 terakhir, Kak Elis, apa yang paling menarik selama perjalanan diving Kak Elis di berbagai laut yang ada di dunia atau di Indonesia saat ini? Objek apa yang paling excited begitu kira-kira? Yang wah sekali. Yang kecil-kecil biasa. Oh, ya, kayak makro ya. Terus kalau di kita kan bilang itu mikro. Ya. Nanti kalau di tempat yang foto itu baru bisa. Foto mereka sebut makro kan. Ya. Tapi sebenarnya yang paling excited itu shark. Ikan-ikan kan barakuda yang ganas-ganas begitu predator ya. Orang bilang itu ganas atau gimana ya. Karena film begitu ya, karena film. Padahal kan, biasa ya. Biasa saja itu. Tapi bisa kita elus-elus. Jangan. Jangan. Saya pikir bisa kita elus-elus juga ya. Nanti dia elus ulang ya. Ya, bubble kita saja dia sudah takut. Apalagi ya. kita mau pergi elus-elus. Tapi untuk semua jenis hiu kira-kira itu? Untuk semua jenis hiu. Nah, cuma ada beberapa hiu yang agresif kan. Ya. Apalagi yang di sini jarang sekali, di Indonesia jarang sekali. Tapi kan ya itu kecuali di laut bagian Pasifik. Maluku karena berbatasan dengan Darwin. Nah itu. Nah di situ bukan cuma shark tapi buaya juga. Nah itu semoga saya tidak pernah ketemu buaya pada saat diving ya. Saya juga pernah. Saling sesama buaya harus saling menghormati ya. Kalau misalnya itu untuk alam di bawah. Nah yang sekarang pun juga kan ada beberapa lagi spesialisasi yang lain kan, ada cave. Yang buaya kita punya potensi banyak. Iya, buaya. Ada selain kan kita tahu ada thermocline, ternyata di dalam laut itu di kedalaman lebih dari 100 meter itu juga ada biasa dapat kayak aliran sungai kah kayak gitu. Itu sudah ada beberapa sih yang ditemukan seperti itu.
bukan cuma di laut juga di daerah-daerah lake danau itu juga ada seperti itu. Ya, saya belum berani menyelam kalau danau. Saya pun juga belum pernah. Itu ada kalau di Danau Toba itu sedikit sekali yang itu, aduh, tidak ada dasar karena saya hitam, Ya. hitam semua. Jadi yang diving di Danau Toba mungkin ada juga, tapi sangat sedikit sekali, dan itu di daerah yang sudah dikatakan aman. Ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya masih banyak potensi yang perlu kita eksplor, perlu kita lihat, dan ini mungkin sebagai kampanye kami dosen, kita ada klub selam di sini SDC UMK di perikanan, kita lagi berusaha menularkan virus baik ini ke teman-teman prodi yang lain yang punya akses yang punya kepentingan sih ke wilayah seperti teman-teman teknik lingkungan, yang sekarang kita lagi tawarkan juga teman-teman bahasa Inggris, karena kita sih minta mudah-mudahan ada 1-2 alumni bahasa Inggris itu yang bukan hanya jadi guru bahasa Inggris tapi jadi guide in English begitu. Itu kan memang harus. Ya. Jadi, apalagi kalau kita mau berkarir di dunia selam, Ya. terus kita mau jadi guide atau dev pro gitu kan, jangankan itu di open water saja, terus ke advance atau ke tingkatan lebih lanjut, semua materinya kan bahasa Inggris. Nah itu yang mungkin emang harus belajar bahasa Inggris. Ya, betul. Kalau selam itu sebenarnya saya ingin kalau di kampus di Unhalu kemarin juga saya sudah UHO ya sekarang. Ya, jadi dikatakan saya ngomong mereka tuh sebaiknya juga lebih memperlancar bahasa Inggrisnya. Nah mungkin juga di SDC juga begitu. Bahasa Inggris itu penting ya, minimal pengenalan bagian-bagian alat, kan ini ada bahasa Inggrisnya semua, biar lebih akrab. Kalau Istilah-istilah semua itu harus pakai bahasa Inggris. Ya, istilah-istilah. Jadi jangan bilang oksigen ya. Jadi ini bukan oksigen. Jadi jangan bilang, tolong angkatkan tabung oksigen saya. Itu berarti Anda mau diinfus ya. Jadi ini biasa kita bilang udara saja, atau udara. Orang bilang biasanya tangki. Jadi jangan lagi Anda penyelam menyebut mana tabung oksigen saya. Ini Anda mau mati atau mau bagaimana. Jadi saya kira ini mungkin yang terakhir Kak Elis, karena ini kita edisi yang ketiga. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman, khususnya mahasiswi kita. Kenapa teman-teman masih, atau ini dosen-dosen perempuan ini, ada ibu dekan, ada ibu-ibu di sini, bisa diajak kenapa kita harus mengeksplor bawah laut? Karena di bawah laut tuh lebih berwarna daripada lebih berwarna. Jadi hidup yang mau berwarna ya coba ke bawah laut. Ya, di bawah laut. Jadi kita juga bisa belajar sabar. Iya, belajar sabar. Karena kalau misalnya kita tidak punya skill yang bagus, kita tidak sabar, nggak jadi kita diving. Betul. Jadi harus sabar. Hidup penuh berwarna. Terus setelah itu juga di bawah air juga kita pasti diajarkan untuk saling tolong menolong. Jadi mengasah untuk body system begitu ya. Saling care begitu, enggak boleh egois orang menyelam. Dan juga kita menghargai lingkungan. Ya, kita menghargai lingkungan. Banyak sekali pelajaran. Banyak. Nah, kalau dilihat kan sebenarnya saya sering ketawa tuh sama teman-teman. Saya sering bilang kita di muslim nih ya, kita kan kalau sholat kita lipat tangan. Diving lipat kita tangan kan, bener kan? Betul. Jadi nggak ada tuh diving begini-begini, nggak ada tuh diving bagaimana, tidak ada ya. Tapi kita lipat tangan ke depan atau ke belakang, tapi lebih santai. Itu kenapa? Karena juga kan kalau misalnya lebih cepat juga. Lebih cepat ya. Tanpa tangan juga justru lebih cepat. Karena Nah, ya betul. Nah itu makanya sering saya bilang kita bukan cuma sholat saja kita lipat tangan, tapi kita diving pun begitu, dan semua agama begitu ternyata kan. Di bawah air juga pasti seperti itu. Lebih santai gitu ya. Awalnya lebih santai, lebih kalau megang kamera juga
bisa memaknai itu sih Ya. mungkin pasti bisa tahu. Saya tidak bisa terlalu banyak karena saya tidak begitu Oke. ini juga ya. Jadi- Cuma saya memaknakan itu, oh ternyata Tuhan ngasih kita yang seperti ini Ya. gitu. Wow, Jadi gitu. ceritanya menambah khazanah keilmuan kita bahwa makhluk Allah itu bukan hanya di darat, ada yang lebih cantik di bawah laut. Jadi buat Ya. ibu-ibu dosen ini, para pemirsa, teman-teman mahasiswi, Kan pakaian juga sekarang. pakaian sekarang sudah lengkap. Mau dalamannya Pakai wetsuit. wetsuit, di luarnya pakai baju kaos, baju panjang boleh. Pakai wet ya, Ya. juga jilbab. Jilbab juga ada hoodies, ada, bisa ya, betul. ada. Saya lihat ini Ada. ada yang menjadi dosen saya di kelautan, namanya Ibu Aida, beliau asisten pro ikan di DP. Itu lengkap peralatannya, beliau Oh, iya. Ibu Aida itu lengkap pakaiannya dan sangat aman, saya lihat beliau. Dan Ibu salah- Ramadan. ya Ibu Ramadhani juga kita lihatnya banyak kita itu sangat menjaga itu, dan semua bisa dilakukan. Beliau peneliti, beliau juga Kalau boleh tetap tadi ada instruktur selam paling oke nih di Indonesia yang pakai jilbab terus dia tidak pernah lepas jilbab sama sekali. Mbak Salma. oh Mbak Salma, ya saya satu grup sama beliau. Dia Iya dia Mbak Salma begitu ya. ini jadi NTD. dia ngajar juga cowok banyak dan dia juga ngajar teknik bawah Iya air. teknik gelas. Ada Ya, silat dia perusahaannya. lebih ke apa namanya ya, selam kerja. Iya selamat. Dia punya sertifikasi untuk itu dan dia instruktur itu. Jadi buat teman-teman ini yang ibu-ibu atau kami, alhamdulillah ada satu mahasiswi kami yang sudah terbit sertifikatnya juga, namanya Nur Ayul. Kebetulan beliau juga ketua PKM yang lulus, ya Wih, PKM yang keren lulus ya. tahun ini. Jadi beliau memang aktif sekarang lagi di Labengki, panitia Oh, iya, yang panitia. paling aktif. Mhm. Kecil memang tapi ya kuat angkat tabung. Ya, beliau sudah punya lisensi dan 3 kali nyelam sama saya, alhamdulillah sudah bagus, oke. Kita rekomendasikan untuk ke Labengki jadi panitia fasilitasi untuk teman-temannya. Saya kira menarik cerita Ya. kita hari ini karena kita dibatasi waktu. Buat teman-teman sekali lagi, kalau ada yang masih penasaran atau yang cewek-cewek yang mau mencoba tres scuba, bagaimana rasanya scuba dan tidak mau oleh instruktur laki-laki, ada pilihannya, tapi harus hubungi beliau karena waktunya sangat terbatas di kota Kendari. Terima kasih Kak Ya, Elis sama-sama. atas waktunya untuk hari ini di UMK jadi tamu kita sederhana. Mudah-mudahan bisa memberikan hal yang baik dan memberikan informasi buat khususnya kami di Civitas Akademika FIK UMK dan untuk adik-adik kami yang saat ini lagi ada di kampus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.